Pertama-tama tentu saya mengucapkan selamat dengan pengucapan serangkap pantun rindu kampung lama tak ditebas, teringat juga kisah nak dara. Kita ucapkan semoga berkahlah kepada Anambas di bawah pimpinan Abdul Haris dan Wan Suhendra. Kita bersyukur kerana pemilihan kepala daerah telah berlangsung dengan demokratis dan diikuti oleh seluruh pemilih dengan baik dan berakhir dengan kedamaian. Sesama anak negeri telah bersaing dengan telah kesatria dan sekarang telah terpilih insya-Allah Abdul Haris dan Wan Suhendra. Tentunya kita ucapkan selamat dan tentunya kita berharap banyak kepada beliau supaya ingatlah masa bakti yang lalu, mungkin banyak yang belum terselesaikan, yang terabaikan. Maka ini kesempatan kedua yang tidak akan dapat terulang lagi. Maka dia masih sungguh-sungguh. Apalagi pada periode kedua ini waktunya singkat, lebih kurang mungkin 3 tahun lebih. Pesan saya kepada pemimpin negeri Anambas sebagai tanah negeri Melayu, negeri yang bersih syarak bersih kitabullah, tentunya dia memulai dengan niat ikhlas dan dengan berpedoman kepada ilahi Rabbi, yang mana mayoritas masyarakat Anambas adalah Muslim. Karena itu saya telah mendengar kabar telah dibangunnya masjid yang megah dan gagah. Itu macam mana dijadikan Islamic Center sehingga tak seorang pun anak-anak Anambas yang terluputkan daripada pengetahuan dan pengamalan, baik itu solat 5 waktu, baik dia belajar Al-Quran maupun dalam ilmu-ilmu agama yang lain. Kemudian tak terlupakan sebagai negeri kepulauan yang sedang dikatakanlah diincar atau diingini oleh negara-negara mancanegara. Di antaranya kita melihat begitu banyaknya potensi minyak di kawasan Anambas. Begitu juga pulau-pulau yang indah seperti ada Pulau Bawah dan sekarang pulau-pulau lain yang kita lihat juga diminati. Itu semua mesti dipertahankan, yang pertama dalam tetap di bawah NKRI dan tetap dimanfaatkan untuk masyarakat. Karena itu dia mesti berbasis APBD itu kepada masyarakat. Yang lalu kita masih melihat, mungkin sebelumnya lagi kita masih melihat beberapa bangunan-bangunan yang terabaikan. Sekarang kita mesti berupaya membangun setiap bangunan bermanfaat untuk masyarakat, baik segi ekonomi dan pembangunan. Apalagi kita dengar dari kawan-kawan di notaris di Tanjung Pinang ini, mereka telah membuat semacam hak jual beli lahan pulau, dan pulau-pulau ini kita khawatir akan jadi dikuasai oleh asing. Yang kita takut lagi, nampaknya secara zahir Anambas akan menerima dana besar daripada pariwisata, tetapi pariwisata asing ini mengutamakan seks, mengutamakan minuman keras, kemudian juga hal-hal budaya yang mengganggu masyarakat, dan itulah mestilah kita pertahankan. Jangan sampai kita akan menyesal seperti negara Thailand. Mereka membuka turis seluas-luasnya, ternyata mendatangkan HIV yang begitu kuat, bahaya narkoba yang sangat kuat, dan budaya masyarakat yang terganggu. Saya kira dengan kemampuan laut sakti ini yang indah dan kemudian berpenghasilan yang banyak di segi perikanan, kemudian juga hasil minyak dan kemampuan lain di pulau-pulau, itu dapat memanfaatkan masyarakat yang tak begitu banyak. Saya kira bahkan dia bisa membantu provinsi, membantu Indonesia. Adapun riak-riak gelombang dalam perjalanan provinsi, mungkin ada yang minta menjadikan dia kabupaten baru seperti mungkin Jemaji, itu lumrah dan hal yang dibolehkan. Tinggal lagi apa layak tak menurut pandangan pusat. Hanya saya berpengalaman seperti Kundur yang juga pernah minta kabupaten. Pengalaman kita di Karimun, juga di provinsi ini, nampaknya yang kita bangun ini yang menikmati itu hanyalah pegawai pemerintah, anggota dewan, kemudian yang dekat, pengusaha-pengusaha yang dekat dengan pemerintah, sehingga masyarakat tidak banyak berubah. Itu yang mesti kita hati-hati. Sebab mengisi jabatan eselon 3, eselon 2 itu kita banyak belum mampu, diisi orang luar. Pada waktu pengesahan Anambas jadi kabupaten, kami di bawah masjid di gedung DPR RI. Kita semua berharap dengan perjuangan mereka, dengan kondisi mereka, diharapkan Anambas segera berkah, segera sejahtera bagi masyarakatnya. Itulah yang mesti menjadi pedoman Haris dan Wan Suhendra. Menghitung berapa jumlah masyarakatnya, kemudian
dia tahu kebutuhan masyarakatnya. Kebutuhan primer yang paling penting adalah terutama pelayanan pendidikan, pendidikan yang membawa kepada keimanan dan keislaman dan kesejahteraan. Kemudian kesejahteraan pelayanan pendidikan kesihatan yang mesti kita urus macam mana pun, dan pelayanan kepada ekonomi masyarakat yang kita utamakan. Jadi kita dapat menjelaskan kepada masyarakat bahawa berdirinya Anambas untuk kemudian masyarakat. Sedangkan budaya Anambas yang bersyarat Kitabullah, negeri Melayu dan negeri perjuangan, kita tahu Anambas ini pernah juga dari tempat peperangan serangan-serangan daripada Belanda Jepang kan, sehingga semangat patriotik orang Anambas lebih kuat. Dan begitu juga negeri waktu masih berkesultanan, maka orang-orang Anambas yang mempertahankan kerajaan Riau Lingga ini membantu melawan Belanda. Jadi sekarang kita melawan daripada kemiskinan, kebodohan, dan itulah mesti dipertahankan, dan melawan kerusakan seni budaya kampung kita, dan itu mesti diaktifkan. Mudah-mudahan kami beri perhatian Haris dan Wan kerana mereka punya kesempatan yang tidak panjang, tapi ini periode kedua memperbaiki keadaan sehingga dia akan menyerahkan estafet kepada pemimpin nanti akan lebih baik. Itulah harapan kami sebagai Ketua Umum BPJ KKR dan sebagai orang yang ikut bersama-sama berjuang menjadikan Anambas menjadi sebuah kabupaten yang otonom.